Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih wa alaik al-khatim lima sabaqa nasr al-haq wal haq al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi min daril azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ta'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berkumpul. Senantiasa kita berharap kepada Allah mendapat rahmat, kasih sayang dan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, kita sambung dalam kitab Ajalatus Sibak ila Makarimil Akhlaq dari Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar rahimahullah. Al-Aramil. Sekarang kita berbicara tentang berbuat baik kepada janda. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang berusaha, berupaya untuk menolong para janda dan orang-orang miskin, maka pahalanya itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Seperti dia berjihad di jalan Allah, itu pahalanya nolong orang-orang yang janda. Ya. Awil qa'imil laili as-sha'imin nahar, atau pahalanya juga sebanding dengan orang-orang yang dia di malam hari ibadah dan di siang hari berpuasa. Ini kan luar biasa. Malamnya nggak tidur, ibadah, atau lebih banyak ibadahnya daripada tidurnya. Paginya puasa. Ini orang-orang pilihan yang bisa seperti ini, nggak gampang. Nah, ini kedudukan orang-orang seperti ini bisa didapatkan dengan dia menolong orang-orang miskin dan janda-janda. Kenapa? Karena mereka ini dalam keadaan posisi yang bisa dikatakan serba salah. Sensitif, mudah terkena fitnah. Dikit-dikit nanti disalahin. Ya. Pokoknya hasil keadaannya dia tuh sensitif. Perlu dibantu. Ya. Ada seorang ulama, Imam Mahali. Ini Imam Mahali adalah seorang ulama yang imam besar, luar biasa. Beliau ini imam besar, luar biasa kedudukan beliau. Beliau ngajar, itu beliau mensyarahkan kitab Minhaj. Ya, macam-macam kitab ulama, kitab beliau yang beliau tulis itu macam-macam, ulama-ulama kaliber, ulama besar. Diselidiki ketika beliau ngajar, selepas beliau ngajar istirahat, beliau jalan dulu keluar. Setelah itu baru balik lagi nerusin ngajar.
Maka subhanallah, diliatin nih sama orang-orang muridnya, kenapa sih kok berhenti dulu ngajar terus keluar terus balik lagi. Ternyata subhanallah, beliau setelah ngajar, beliau keluar ke rumah seorang janda. Di situ beliau minta ranjang buat belanjaan. Beliau ambil ranjang itu, beliau belanjain. Selesai belanjaannya itu, beliau taruh lagi, beliau balikin, kemudian beliau balik ngajar. Masya Allah, ini ulama kaliber nih. Imam Mahali tuh, Jalalain tafsir Jalalain siapa? Jalaluddin Suyuti dan Jalaluddin Mahali. Dua, makanya Jalal, dua Jalal tuh. Ulama besar. Banyak lagi dalam kitab-kitab beliau, apalagi kitab-kitab ilmiahnya, baik itu fikih, syarah minhajnya, atau usul fikihnya dan lain-lain, banyak lagi dah. Syarah Warogot, ulama besar luar biasa. Artinya nggak sembarangan dia ini ulama, ya. Dan kelasnya ulama ahli tahqiq, ulama plus beliau peneliti data-data tuh benar-benar ditahqiq, diteliti oleh beliau, sehingga tidak berkomentar kecuali ucapannya itu dipegang, diikuti oleh ulama-ulama. Ucapannya beliau ini Imam Mahali, tapi lihat akhlaknya, subhanallah. Ya, beliau keluar dulu, setelah selesai ngajar istirahat dulu deh, terusin setelah itu baru, ya, setelah menolong seorang janda. Masya Allah, ya. Rawahu Syaikhan, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu thalathu banatin akhawatin fa sabara ala li'aliha ala li'awainna wa darra'ihda wa ala la'awaihinna wa darra'ihinna adkhalahu Allahul jannah bifadli rahmatihi iyahunna. Ya, faqala rajulun wasnatan ya Rasulullah, qala wasnatan, faqala rajulun wa wahidah, faqala wa wahidah. Jadi rawahul al-Kharaiti, ya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa orang yang punya 3 anak perempuan atau 3 saudara perempuan, maka dia sabar, ya, terhadap anak-anak atau terhadap saudara-saudaranya. Dia sabar itu artinya dia membiayai, dia mengayomi, dia memperhatikannya, sabar terhadap beban yang dipikul. Maka orang yang seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia dalam surga dari karunia rahmatnya kepada orang itu, kepada perempuan tadi. Allah akan masukkan dia ke surga. Jadi nggak sembarangan. Jangan ngeluh, wah ana nanggung saudara perempuan ana nanggung anak-anak. Jangan, itu Allah yang kasih hadiah kita. Sabar, jalanin. Ternyata itu adalah kunci untuk dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
ya, berkah sabarnya tuh, mendidiknya, membiayainya dan lain-lainnya, insyaallah. Faqala ar-rajul, maka seorang berkata kepada Rasulullah, wasnatan ya Rasulullah, kalau punya 2 anak perempuan atau dua saudara perempuan yang dididik sama dia, yang ditanggung jawab dia, yang dipikul bebannya, bagaimana? Qala wasnatan, kata Rasulullah, iya 2 orang juga. Masya Allah, ini rahmat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. 3 sahabat nawar, kalau 2 gimana Rasulullah? Rasulullah lagi, ya 2 juga udah. Nanya lagi. Faqala rajulun wa wahidah, kalau 1 gimana? Faqala wa wahidah, maka Rasul SAW, iya 1 juga. Masya Allah, ini rahmat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya kalau orang yang umumnya kan yang seperti ini nih, yang memikul beban ini perempuan misalnya, kalau dia seorang janda, dia punya anak, dia piara anak itu, bebannya dia tuh dalam memelihara anak sudah jaminannya dia untuk mendapat rahmat Allah. Orang cari rahmatnya Allah untuk masuk surga susah, begini begitu macam-macam caranya, repot. Dia gampang, Allah kasih deh. Allah kasih dia beban yang dipikul di dalam memelihara anak atau di dalam memelihara saudara perempuan, itu menyebabkan dia mendapat rahmatnya Allah, masuk surga. Masya Allah, luar biasa, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertemuan yang lalu juga kita udah bahas, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka pintu surga, tahu-tahu ada orang perempuan, ya perempuan tahu-tahu udah ngikut aja, mau masuk juga, ngikut ngintil sama Rasulullah, mau masuk juga. Rasulullah tanya, siapa kamu ini? Ada apa ini? Maka perempuan itu menjawab, aku adalah seorang wanita yang ditinggal suami, kemudian dilamar, aku tidak mau karena mau ngurus anak tuh. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Jadi ada keutamaannya tuh seperti itu. Ya, ada keutamaan yang luar biasa. Kemudian wa'iyadatul marid, begitu juga daripada akhlak yang mulia adalah menjenguk orang sakit. Tusannul iyadatu wa takhfifuha. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu kulluhunna haqqun ala kulli muslimin." Ya, disunahkan untuk menjenguk orang sakit dan jangan berlama-lamaan. Jadi adabnya berziarah ke orang sakit, ngejenguk orang sakit, jangan lama-lama. Akhirnya orang sakit tambah parah. Iya, didatengin, kelamaan dia harus istirahat. Udah ngantuk minum obat, masih gak enak, ada tamu jadi melek-melek, jadi tambah parah. Lain halnya kalau yang datang itu emang dia yang inginkan, artinya kedatangannya dia tuh jadi hiburan, biar lama-lamaan jadi hiburan, lain masalah, kalau itu boleh. Tapi secara umum jangan. Walaupun dia senang kita datang, cuman kan kita tahu nih kalau seandainya kita lama-lamaan, akhirnya dia maksain diri, gak enak ngormatin kita.
Kan orang kalau udah datang orang yang dicinta sama dia, yang dihormatin, dia melek-melekin. Walaupun resikonya setelah itu dia ntar sakit, ada yang nggak peduli. Yang penting sekarang dia lakukan. Ya. Lain kalau ziarahnya orang-orang soleh. Ya, ziarahnya orang soleh lain tuh. Imam Ahmad bin Hanbal sakit. Imam Ahmad bin Hanbal sakit. Dia diziarahin sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jenguk. Ketika Imam Syafi'i jenguk tuh Imam Ahmad bin Hanbal langsung sehat. Langsung sehat. Imam Syafi'i kayak obat. Buat Imam Ahmad bin Hanbal udah kayak obat udah. Dengan datang, Masya Allah udah sehat kan. Ya. Kayak almarhum Habib Munzir lagi sakit. Habib Umar bin Habib datang udah sehat aja. Ya, subhanallah. Emang ada orang-orang yang ketika datang tuh jadi hiburan, jadi sehat malahan dia. Ya, Masya Allah. Tapi bicara secara umum, adab ziarah kepada orang yang sakit jangan lama-lama. Ini enggak, ziarah lama banget. Udah lama orang yang ziarah dibawain makanan, dibawain buah. Ini yang sakit nggak makan, udah aneh yang makan aja dah. Dia ngabisin makanannya. Ya. 3 perkara yang merupakan satu kewajiban bagi seorang muslim. I'adatul marid, menjenguk orang sakit, wa syuhudil janazah, dan menyaksikan jenazah, ya, kepengurusan jenazah, wa tashmitul atish, ya, dan menjawab orang yang berbangkis idza hamidallah, apabila dia memuji kepada Allah. Jadi yang pertama, i'adatul marid, jenguk orang sakit. Sakit apa? Sakit apa aja jenguk. Walaupun cuma sakit sedikit, nggak nunggu 3 hari dulu, enggak. Kan dulu kalau kita di sekolahan, pulang nggak masuk, ntar tunggu 3 hari, kalau 3 hari baru jenguk, kan gitu. Ya, nggak apa-apa. Cuman kalau bicara tentang sunnahnya, nggak. Dengar sakit jenguk. Walaupun sakitnya sakit mata. Saya jangan sakit gigi kali ya. Sakit gigi dijenguk, ketemu orang aja udah nggak demen udah. Ya, bawain coklat lagi, sedap dulu. Ya, Insya Allah. Ya, tapi bicara tentang secara umum, sunnah untuk dijenguk, sunnah untuk dijenguk. Ya, kecuali kalau penyakitnya itu bahaya, menular dan lain-lain, itu lain masalah ya. Tapi secara umum itu seperti itu. Karena nggak mau bicara bedah. Ya, jadi i'adatul marid, menjenguk orang sakit. Ini ada nih adab-adabnya nih, ada anak punya buku tuh tentang kepengurusan jenazah. Dari awal sakit bagaimana, ketika kita datang adab-adabnya, ziarahnya, ketika dia sakit dan kemungkinan hidup, diberikan motivasi, ketika dia sakit dan harapan hidup tipis, apalagi dalam keadaan yang memang sakaratul maut, itu arahannya ada lagi, beda lagi arahannya. Ya,
Ada punya buku tuh tentang pengurusan jenazah, ada itu. Tapi belum dicetak bukunya. Kemudian yang kedua, ya menyaksikan jenazah. Artinya kepengurusan jenazah. Ya. Kepengurusan jenazah wajib. Baik itu ketika seorang meninggal dunia, maka wajib untuk dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dimakamkan, dikuburkan. Ini wajib. Hati-hati, nggak boleh sembarangan. Oh ini karena COVID, jadi nggak dimandikan. Memang benar bahwasanya kalau sudah meninggal dunia, kalau orang yang kena virus, memang virusnya masih hidup. Kalau dalam ilmu kedokteran, bahkan orang-orang yang ahli di dalam kedokteran dari dulu juga bilang kalau virusnya sudah meninggal, orangnya sudah meninggal, ya virusnya juga mati. Karena apa? Nggak ada istilah apa? Inang ya. Inangnya nggak ada. Itu dia. Nggak ada tempat untuk dia hidup. Ya udah, dia juga mati itu virus. Ya. Makanya kadang-kadang ini yang menjadi ganjelan di hati. Sampai nggak dimandikan padahal itu kewajiban. Harusnya kedokteran itu konsultasi juga sama orang-orang ahli agama, ngerti tentang bagaimana hukumnya. Seandainya pun sakit atau meninggal, mungkin khawatir mobil aja, cuci mobil steam bisa tanpa disentuh 5 menit selesai. Tuh, masuk nih cuci mobil, kita di dalam mobil udah nggak usah turun, itu mobil jalan sendiri udah. Tuh air semprotan langsung. Terus semprotan kedua sabun. Terus kemudian semprotan ketiga misalnya air pembilas, kemudian lap, selesai. Udah keluar bersih tuh mobil. Lah itu bisa mobil. Nggak ada repotnya kok. Kalau seandainya pun nggak harus nyentuh, ya udah dari jauh aja misalnya. Bisa. Ya udah kita sih nyampein biar ntar di akhirat lepas tanggung jawabannya. Yang penting kan udah nyampein gitu aja udah. Urusan yang kayak begini nanti urusan mereka-mereka yang tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau mayit sih udah khair, udah baik, udah meninggal. Ya udah bagus aja kalau udah mayit, udah meninggal, udah bagus aja udah. Itu kewajiban buat yang hidup. Bukan buat mayit udah. Kewajiban buat yang hidup. Itu tanggung jawabnya masing-masing. Ya, kita juga nggak bisa menghukumkan kalau mereka tahu ini bahaya dan lain-lain. Yang mereka ya udah dengan ilmunya dia. Tapi ingat, setiap segala sesuatu yang diperlakukan ada tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau itu menurutnya dia memang benar, ya udah dia selamat di hadapan Allah. Tapi kalau memang dia nggak paham agama, kemudian dia melakukan sesuatu yang dianggapnya itu adalah cara yang enak buat dia, maka dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya, Masya Allah. Tak boleh hal ya. Tapi sekarang kayaknya udah lebih ada kemudahan sekarang ya. Dibanding awal-awal sekarang katanya sudah ada ya lebih inilah. Udah boleh kadang-kadang ada RT RW boleh bawa pulang. Biasa gitu ya. Mudah-mudahan ada terus kemajuan mudah-mudahan terus. Ya sehingga berjalan dengan keilmuan, bukan dengan praduga. Ya berjalan sesuai dengan keilmuannya.
Rawahul Bukhari fil Adab. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adab. Ya, Adabul Mufrad, kitab beliau nih, hadis juga. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza 'ada ar-rajulu akhahul muslim fa in kana ghudwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi wa idza kana 'ashiyatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha." Rawahul Bukhari. Apabila seorang menjenguk saudaranya muslim yang sedang sakit. Di sini dikatakan saudara muslim, kita jenguk walaupun kita nggak kenal saudara muslim, sunnah. Begitu juga jenazah, nggak kenal muslim, udah sunnah, fardu kifayah jatuhnya. Ya, kadang-kadang kita kalau takziah, kalau kenal, kalau nggak kenal, ya udah numpang lewat kan gitu. Depan rumahnya lagi ada meninggal, cuma numpang lewat gitu, nggak kenal ya. Padahal sunnah kita ziarah, takziah meninggal itu sunnah. Ya begitu juga yang sakit. Kalau orang kafir non muslim gimana? Boleh gak kita lagi ada yang meninggal atau jenguk mereka? Kalau itu keluarganya kafir, boleh dia ngurusin jenazah. Ya, artinya dia takziah. Ya begitu juga dia jenguk orang sakit atau tetangga, karena ada haknya di situ, hak tetangga. Lihat orang Islam tuh, ya walaupun dia non muslim, kalau tetanggaan ada haknya maka boleh. Ya dia takziah, bela sungkawa, ya. Nah, maka siapa orang yang menjenguk saudaranya muslim, fa'in kana, apabila dia menjenguknya dalam keadaan di pagi hari, maka berselawat kepadanya 70.000 malaikat sampai sore. Dan apabila dia itu menjenguknya di waktu sore, maka berselawat padanya 70.000 malaikat sampai dia berada di pagi hari. Masya Allah. Ya, sampai pagi baru. Ini keutamaannya tuh, Masya Allah, apabila seorang menjenguk orang yang sakit. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk melakukannya dan diberikan kita sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dibukakan kebaikan-kebaikan. Jadikan ilmu kita ilmu yang senantiasa mendapat bimbingan Allah, ikhlas, dan tidak ada rekayasa-rekayasa lainnya. Yang kita cari adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita sehat walafiat, sembuh dalam penyakit-penyakitnya, dan juga kita saudara-saudara kita kaum muslimin dan juga bangsa Indonesia ini Allah Subhanahu wa taala pelihara daripada penyakit-penyakit dan dijauhkan daripada wabah-wabah dan fitnah-fitnahnya. Dibukakan kebaikan-kebaikan, diberikan kemuliaan kepada bangsa ini. Wa ala man asrafna aswan syaitan bidin Allah syarhanu sudur wa yassir lana bijah berbudu ala Allahumma la rabbina khasa wa talab sami amal wa sallallahu alaihi wa al-fatihah. اللهم بحق الفاتحة بشر الفاتحة يا ذا الرجال إنك كاشف الغم يا من يعلم وبارك أهل الخير الخير عنهم وعلى وهنا صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين.